Chicago, Amerika, Chicago, Bandung pun menikmati. Ciamis. Ciamis, Cilundruk. Itu food. F yang kedua fun. Fun itu apa namanya? Hiburan. Abad ini dunia akan didominasi oleh yang namanya hiburan. Dimanapun dan dimanapun adanya. Hatta seorang remaja di kamar sendiri bisa jingkrak-jingkrak sendiri, padahal tidak ada orang lain. Karena melihat tayangan yang ada di belahan dunia Eropa. Sehingga tidak sedikit remaja kita napasnya ngos-ngosan karena lihat Madonna lagi joget. Padahal Madonnanya di mana gitu. Ya kan? Ini zaman sekarang, Bu. Sehingga kultur, budaya, perilaku pun akan diubah. Sehingga cenene orang Sukabumi bilang sama Ojo. Ojo itu suaminya. Aa besok beli busana yang kayak itu. Yang di TV itu, Bu. Kebetulan lagi lihat film Bollywood maksudnya. Yang selalu memamerkan bodong. Nah kalau Aiswara mah putih, bersih, mulus. Nah Cenono kan banyak bentolan. Kata AA-nya, kata Ojo nggak usah lah, itu kan orang Bollywood. Gitu. Jadi begitu sangat berpengaruhnya sehingga majlis taklim pun berubah. Ketika ngaji rapi, ketika luar repot. Sekarang di zamannya, Bu, ketika ngaji rapi menutup orang, setelah ngaji lain lagi ceritanya. Bahkan saya pernah bawa jamaah umroh, mudah-mudahan di jamaah umroh kita mah nggak ada supaya ini jadi mabrur. Ketika di tanah suci tutup aurat sampai di Jeddah lain hal, apalagi di Dubai, apalagi di Indo, sudah berubah lagi kembali kepada habitatnya. Sementara yang mabrur itu adalah ada perubahan-perubahan termasuk menjaga aurat. Jadi ini perlu saya sampaikan karena kebetulan saya Kang Sauki, Kang Hasbi, Dinda Hasbi, Dinda Sauki, Ajengan Pulung Al Serangi juga, Ibu. Sangat bertanggung jawab. Kalau saya sudah menyampaikan kemudian itu tidak dilaksanakan, lain cerita. Jadi ada beberapa, belum lama ini, Bu, Masya Allah, sampai di Dubai, udah pakai sontok segini. Ini ustadznya siapa? Kan yang kena ustadznya. Celana. Ustadznya siapa? Rahmat Syukur. Kan kena kita ya? Iya benar. Kena saya. Siapa lagi? Ustadz Hasbi. Siapa lagi? Sauki. Terutama itu katanya. Jadi perlu saya sampaikan. Bajunya, tali satu. Jadi agak tutup, tapi ya udah keluar jalur gitu ya. Nah ini yang salah ustadznya. Kita ngakui. Tapi oleh karena itu kita sampaikan dulu Bapak Ibu. Apalagi ini adalah bulan Ramadan. Nah, itu fun, hiburan, sehingga anak kita pun sekarang lebih hafal film-film dan pahlawan-pahlawan fiksi yang tidak ada dalam kenyataan. Maggie Man, Batman, Superman, dan lain-lainnya. Daripada pahlawan nasional Indonesia. Apalagi pahlawan sejarah yang melahirkan Islam di tanah suci ini. Ngapalin nama-nama para nabi gitu kan. Apal nggak? Apal. Satu Nabi Adam, terakhir Nabi Muhammad, yang 26, 23 nggak tahu gitu ya. Sehingga sekarang hafal nama-nama pemain bola, Bu. Luar biasa pemain bola hafal. Coba istrinya Rasulullah siapa aja? Mangap. Anaknya Rasulullah siapa aja? Mangap juga. Nabi dan Rasul mangap juga gitu ya. Apalagi pahlawan nasional, dan sekarang memang lagi krisis dekadensi moral gitu ya. Pahlawan nasional kita pun sudah jarang yang dihafal karena tiap pagi sudah tidak ada pembacaan Pancasila sekarang. Beda zaman saya dulu. Zaman saya dulu begitu apa namanya ketat ya tentang wawasan kenegaraan itu luar biasa dulu. Sekarang kan pudar. Sangat pudar. Jika hari Senin tuh kita berangkat lebih pagi, kenapa? Karena ada upacara. Dulu begitu menggema wawasan kebangsaan. Nah sekarang pudar juga itu masalah itu. Nah ini juga jangan-jangan salah satu dari pengaruh negatif globalisasi dalam bidang fun, hiburan ya. Sehingga ada jamaah majlis taklim dulu Bu, dia sangat tersentuh hatinya ketika Maria Mercedes dikejar Don Alberto di Taman Bunga, sehingga menangis karena begitu terpengaruhnya sama cerita ya. Ada lagi seorang ibu cerita suaminya pulang dari kantor nggak tahu karena dia lagi khusus nonton sinetron. Ini dampak negatifnya maksudnya ya. Bukan tidak boleh menonton. Karena Ustadz juga tahu saya nyampein karena saya juga nonton setiap 2 jam sekali.
Jadi sama-sama terpengaruh gitu ya. Itu fun Bapak Ibu. Kemudian passion sudah tadi ya. Fun. Nah, ada lagi yang berbahaya sekarang ini, bisa bahaya atau tidak. Nomor ada tambahan satu S. Di samping ada 3 F, ada satu S. F yang pertama food, fun, passion. Food, fun, passion. Kemudian ada satu S. S itu apa? Song, lagu. Lagu begitu sangat digandrungi, tergantung selera kita. Kita mencintai atau menyenangi Oma Irama, ke Evita Mala, Ben Raja dan sebagainya. Itu kan suka-suka ya, Bu. Lain kepala, lain kesukaan. Tetapi yang perlu kita pengaruhi, kita amati bahwa pertumbuhan jiwa anak pun sekarang sangat dipengaruhi salah satunya oleh lagu. Zaman kita kecil, Ibu lebih kecil dulu waktu ya. Atau zaman saya itu dulu guru-guru kita tuh luar biasa mengajarkan yang namanya akhlak, atau lagu-lagu itu lagu-lagu yang sangat mendidik gitu ya. Misalnya saya sampai sekarang terkenal dengan lagu Aqwaidul Iman, Bu. Allah wujud Kidam bako mukhalafatu mana baik lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat Udara iradan ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron. Alhamdulillah gitu ya. Bahkan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul, biasanya ajengan-ajengan kampung Bu, atau buya, atau istilahnya tuan guru di beberapa daerah ya. Sebelum masuk waktu maghrib atau subuh, anak-anak sudah kumpul di langgar atau madrasah atau masjid ya. Yang puji-pujian, gitu kata kiai. Maka serempak Bu, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Kita namanya kerja sama. Itu yang agak slow. Ada yang nge-jazznya Bu. Yang Ya Rabbi bil Mustafa itu kan ada yang jazznya, ada yang popnya sekarang, luar biasa itu. Tapi semuanya dalam rangka untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang ibu, seorang nenek dulu dan sekarang juga ada bagaimana memberikan pengaruh terhadap bayi yang masih belum bisa ngomong apa-apa. Dia senandungkan sholawatan, dia senandungkan puji-pujian atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sehingga begitu besar pengaruhnya. Nah, sekarang lain cerita Bu. Anak kecil pun yang masih TK nyanyiannya dewasa. Ya, dulu saya nggak pernah masuk TK Bu, tapi saya pernah jadi guru TK. 2 tahun saya jadi guru TK Islam Al-Huda, karena guru perempuannya nggak ada separoh. Nggak ada yang mau jadi guru TK di yayasan saya karena bayarannya 25.000 sebulan. Itu tahun 96. Sekarang sih udah hampir 700, ada isi juta Bu, udah maju lah yayasan sekarang. Waktu masih perjuangan. Sehingga saya agak-agak tahu metode mengajar anak TK. Kalau lagi gaduh-gaduh, tangan ke samping, tangan ke atas, gitu ya. Tangan ke depan, duduk yang rapi. 2 tahun saya ngajar gituan. Pak Ustadz ingin anter. 2 tahun. Saya di TPA itu hampir 10 tahun lebih, Taman Pendidikan Al-Quran. Sehingga saya ajarkan dari lagu Balonku ada 5 berubah menjadi rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat, dor! Siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, Allah pasti melaknat. Nah, ini untuk menyaingi lagu-lagu yang abad-abad sekarang. Saya ubah lagi lagu yang balonku, topi saya bundar itu. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Mengejo kali ya.
Saya ganti, Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Kok pada dia menang anak? Jadi itu lumayan Bu, agak memfilter gitu ya. Karena sekarang saya lihat anak TK nyanyinya bukan, walaupun kosidahnya orang dewasa. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya suami, rasanya kesepian. Anak TK udah janda itu kan. Ampun. Anak SD yang lakinya nggak kalah juga. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Berarti yang SD duda. Nah duda sama janda bareng berangkat sekolah. Kan lagu tuh ada rapnya tuh. Lagu ada rapnya ya Bu ya. Kata si duda, barulah kali ini. Kata si janda, oh aku rasakan. Oh Tuhan tolonglah. Nyebut-nyebut Tuhan lagi, padahal belum punya suami. Ini lagu luar biasa kan. Pernah ada lagu yang ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang gitu, tambah rusak lagi ke anak-anak. Luar biasa dampak lagu sekarang ini. Sehingga sekarang yang dicintai bagaimana? Yang diidolakannya. Diidolakannya pakai anting, laki-laki juga. Padahal haram laki-laki pakai anting. Idolanya pakai kalung emas, padahal haram bagi laki-laki, betul kan? Idolanya pakai celana compang-camping, padahal zaman industrialisasi. Sekarang tidak kekurangan, bahan banyak. Pakai laki-laki pakai celana yang compang-camping, dibolong-bolongin. Ya? Ini luar biasa bagaimana idolanya yang dan mahal lagi harganya. Iya. Produk Bandung cuma 50.000, bagus. Itu mahal compang-camping dibeli. Ya. Celana itu saya juga nggak tahu. Baik Ibu, ini hanya satu penelaahan, bukan berarti saya benci, tidak. Hanya satu penelaahan konteks kekinian bahwa pengaruh dan psikis anak kita, remaja kita saat ini dipengaruhi oleh dunia teknologi dan informasi. Bukan berarti negatif, semua banyak yang positifnya Bu. Bahkan BB pun kita bisa berdakwah dengan BB, ya. Ada grup umroh, saya sudah ada 20 lebih itu grup umroh, sampai BB saya punya 2 Bu. Karena udah nggak muat gitu kan. Tapi kita kan bisa sharing ilmu di situ, kita bisa silaturahim. Bahkan yang nggak sempat pulang kampung untuk silaturahim sekarang kan zaman modern. Bahkan tidak hanya tulisan, gambarnya pun bisa ada sekarang. Kita bisa ngobrol dengan keluarga kita yang ada di Jakarta sekarang. Saya juga udah punya Bu, jadi tinggal bel istri saya, buka, bisa ngobrol kita sekarang. Luar biasa nyaman. Dulu zaman saya kecil kalau ingin ngobrol jarak jauh pakai kaleng susu ditarik sama benang. Yang satu pojok, satu sini, halo. Dulu, sekarang itu udah kuno yang begituannya. Nah, luar biasa zaman ini. Oleh karena itu kita hadir di tanah suci, salah satunya juga utamanya adalah untuk beribadah. Di sisi lain adalah kita untuk bagaimana cara ke depan ini agar remaja kita selamat dari pengaruh global yang sangat negatif. Bahkan Bu, maaf kita ini hanya renungan juga. Nanti di sini itu di tanah suci ini, karena situs-situs sejarah kita sudah hampir semuanya, sebagian ya hampir nggak ada, karena di perluasan Masjidil Haram ini kan sekarang kan hanya tinggal Maulid Nabi. Rumah Nabi pun katanya kalau memang jadi nanti bakal jadi areal parkir, berarti hilang situs sejarah gitu ya. Ibu lihat kemarin Jabal Zur sudah dipotong-potong untuk kaki gunungnya ya. Kita khawatir malah gunungnya nanti juga diratakan. Semua tempat sejarah sekarang hampir punah sebetulnya. Kalaulah tidak ulama-ulama Turki, ulama-ulama Pakistan, ulama-ulama dunia memberikan suportif ke pemerintah Saudi, artinya jangan dihancurkan sama sekali. Kenapa? Karena generasi nanti kita akan gelap, nggak tahu sejarah. Nah, sekarang apa yang terjadi Ibu? Nanti kalau hotel mewah sudah jadi, itu yang akan lebih dikenal sama anak kita adalah kedai kopi, Kentucky, Starbucks, dan produk Amerika lainnya. Betul, tidak bohong kita ngomong. Betul. Ini kenyataan, sangat kenyataan. Nah ini pun perlu kita cermati juga, dan tidak salah kata Nabi bahwa memang mendekati akhir zaman yang disampaikan Ustadz Dasbi, memang Mekah ini akan menjadi perubahan yang lebih dahsyat, bahkan akan mengalahkan negara-negara yang tadinya subur. Misalnya Indonesia subur makmur dengan pepohonan yang hijau, sekarang kan terbalik, di Mekah yang hijau.
Padahal Mekah dulu tandus kering, padang pasir. Dan ini sudah ada dalam hadisnya. Sudah ada, dan itu adalah tanda-tanda dari akhir zaman. Jadi nggak salah juga sih, karena memang sudah ada hadisnya. Tapi maksudnya ketika mereview apa yang terjadi saat ini, memang inilah zaman. Tetapi di samping itu juga kita ya tidak ada masalah. Yang penting kita tetap ketika kita di sini, yuk kita sama-sama berdoa untuk keselamatan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, agar Allah memberikan kekuatan iman dan memberikan giroh untuk senantiasa bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu Bapak hadirin sekalian rahimakumullah, kalau tadi begitu dahsyatnya pengaruh era globalisasi sehingga ada 3F, ada 3S, oleh karena itu solusi yang sekarang, cintailah produk-produk Indonesia, syiar Islam. Cintailah produk-produk syiar Islam, apakah itu dakwah, apakah itu nyanyian atau lain, atau busana atau apa saja, harus mencintai. Dan kecintaan itu adalah bertauladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah panutan yang paling utama. Rasulullah adalah idola yang paling utama, sehingga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh ada pada diri Rasul itu teladan yang sangat the best of the best. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kehidupan akhir. Kita termasuk yang beruntung, Ibu. Tidak semua orang bisa berkesempatan hadir di Ramadan di tanah suci, meskipun hotelnya jauh. Tapi kalau dilihat hikmah yang lain, tidak semua orang berkesempatan di Ramadan ini hadir di tanah suci. Jadi ini satu anugerah yang Allah berikan luar biasa untuk kita. Dan ini tanda rahmahnya Allah untuk kita. Ini tanda sayangnya Allah untuk kita yang memberikan kesempatan, waktu, umur, peluang untuk kita hadir di Ramadan di tanah suci. Sementara orang lain sampai nangis, sampai kering air mata, mikirin kebun belum laku. Iya, pengen ke sini, gitu ya. Kata teman saya, kalau ingin berangkat umroh, berangkat haji, baca surah Al-Baqarah tiap malam. Dibaca, nggak berangkat juga. Ganti lagi surah Luqman paling pendek, nggak berangkat juga. Atau itu surah langganan Yasin, baca tiap malam gimana, nggak berangkat juga. Datang ustadz yang satu surat tanah, coba lihat, buka kemudian jual. Iya. Betul, mesti pakai surat tanah. Alhamdulillah Pak, berangkat. ...2007 itu kan proyek kanal Jakarta Timur, Pak. 2007 itu proyek, saya dapat jamaah haji, Bu, 90% itu yang kena proyek kanal. 2007 jamaah haji saya. Jadi 10%-nya yang biasa, yang 90% itu yang kena proyek kanal Timur. Alhamdulillah saya bisa berangkat haji. Yang kata DKT itu Iya, DKT. Apa? Alhamdulillah. Tapi kan namanya nasib, nisab, kan ada yang tahu ya. Itu namanya nasib. Nisab juga, alhamdulillah. Kalau model Kang Sauki, Kang Hasbi ini luar biasa, Bu. Tiap detik bisa umroh. Dan bisa hidup di Saudi, alhamdulillah. Asik. Ibu, nah Ibu juga harus mengukurnya begini. Orang lain sampai nangis, sampai pingin banget, sampai doa habis-habisan, sampai nitip doa sama orang berangkat, pingin umroh di Ramadan. Bukan berarti kita menafikan mereka, bukan. Tapi Allah menakdirkan kita. Kita kan dari mana? Dari sini mungkin dari anak, dari cucu, dari mantu. Yang penting Allah sayang sama kita. Kesayangnya Allah itu dititipkan mungkin sama mantu, mungkin sama anak, digetarkan hatinya, biar orang tuanya berangkat ke tanah suci. Doakan anak yang bodoh itu demi Allah di sini, Bu, biar anak yang soleh. Tidak ada kebahagiaan yang kita rasakan, Bu, kecuali kesolehan dari anak. Betul gak, Bu? Kita bahkan saat terkucur seorang diri di alam kubur, percaya nggak percaya, doa ini akan dirasakan. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita sudah ada di alam kubur akan terasa doa itu, Bu. Kalau nggak percaya cobain. Ini akan terasa. Oleh karena itu luar biasa.
Yuk kita bersyukur Bu atas nikmat dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini kan ceramahnya sambil nahan lapar, jadi ini harus sambil menghibur Bu, tapi menghibur dalam rel. Pakai suratan. Jadi luar biasa. Betapa bahagianya ibu yang bisa berangkat ke sini karena rezeki mungkin dari suami, mungkin dari anak, dari cucu, atau hasil jerih payah sendiri, menandakan bahwa apa yang kita lakukan selama ini barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya barokah itu apa Bu? Ziyadatul khair, kata para ulama, nambah baiknya. Berarti punya anak, punya suami, punya mantu, punya saudara, barokah. Kenapa? Kita bisa hadir di tanah suci. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita nggak usah ngitung-ngitung pahala, udah pasti pahala mah Bu. 100.000, mungkin di Ramadan mah lebih tinggi lagi. Jangan kayak kabayan pakai kalkulator, 1 rakaat 100.000, 2 rakaat 200.000. Ayo udah berapa hari di sini nih? Waduh, banyak banget nih pahala gitu. Baca Quran, jangan nggak usah 1 lembar, nggak usah 1 ain, 1 ayat aja udah cukup. Alif lam mim, alif 100, lam 100, mim 100, shadaqallahul adzim jadinya. 300.000. Ibu hotel jauh dari sini 2 kiloan nih. 1 langkah 100.000, kalau bolak-balik berapa ratus ribu? Gak usah dihitung, capek. Capek ngitungnya juga Bu. Oleh karena itu pahala pasti, yang penting ikhlas. Ustaz, malam ada yang nanya sama saya, kan sambil curhat nih. Ustaz gimana nih? Apa ya gimana? Iya gimana maksudnya? Apa yang mau ditanyakan? Gitu kan ya Bu ya? 100.000, 1 langkah. Terus semuanya 100.000. Kata saya nggak usah dipikir-pikir masalah pahala mah pasti. Yang penting mah ikhlas. Keikhlasan yang akan menuai amal makin barokah. Itu penting ikhlas tuh. Terus keberkahan tanah haram betul nggak katanya? Seluruh tanah haram itu 100.000. Itu kan pertanyaannya. Saya jawab iya. Karena ada fatwa ulama dari ulama-ulama anutan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh tanah haram tidak menghilangkan barokahnya dari 100.000 jika kita uzur. Uzur Bu, kayak kita kemarin habis umroh nih. Mau balik lagi ke haram yang kuat sih alhamdulillah. Kalau saya jujur namru artinya bukan namru sakit bukan, tapi perlu istirahat sehingga kita sholat di hotel. Nah, yang seperti itu tidak akan menghilangkan dari fadilah 100.000 di tanah haram. Gitu. Bahkan ketika jamaah haji reguler dulu pernah 12 kilo, ibu pernah jadi pengurus TKHI ya. Kita pernah yang 7 kilo juga pernah Bu. Jauh-jauh. Coba bayangkan kalau bolak-balik ke Masjidil Haram Bu, dari mana itu, dari Suqiyah itu. Aja juga jauh. Ya aja agak mending. Kita ada yang lebih jauh lagi Bu. Suqiyah Bu. Coba Bu, kalau mereka bolak-balik ke sini dalam mengejar waktu yang 5 waktu, masya Allah gitu. Akhirnya mereka dari maghrib bisa pulang, kadang dari asar nggak pulang, isya baru pulang, duhur di sana. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, tanah haram tidak akan menghilangkan barokahnya dari 100.000. Oleh karena itu, ini satu rahmat juga dari Allah Subhanahu yang menentukan batas tanah haram di siapa? Allah dan Rasulnya, bukan siapa-siapa. Karena kalau patokan sama masjid zaman Nabi yang 100.000 kan kata Nabi waktu itu sholat di Masjidil Haram 100.000. Dan Masjidil Haram waktu itu segede apa? Kan nggak kayak sekarang. Berarti kalau mau konsekuen sama hadis 100.000 itu masjid di zaman Nabi. Sementara sekarang udah luas. Kalau gitu nggak adil. Kalau itu saya lebih tepat, lebih setuju bahwa pendapat seluruh tanah haram adalah 100.000. Tapi bukan berarti kemudian malas ke Masjidil Haram. Jangan dipahami ke situ. Bagi yang mampu, yang kuat, yang eksis. Baik Bapak Ibu ya. Itu satu pertanyaan dari teman-teman. Oleh karena itu, Ibu tawakal, Ibu sobar. Allah menakdirkan di tanah haram di bulan Ramadan. Ini adalah rahmat Allah untuk kita. Ini adalah inayah Allah untuk kita. Ini adalah hidayah Allah untuk kita. Sehingga bagi yang program 10 hari, yang tinggal hari ini sama besok, jangan menutup kesempatan. Bahwa kesempatan masih ada untuk berbuat amal baik di tanah haram. Baik Bapak Ibu, itu satu giroh untuk Bapak Ibu bahwa insya Allah barokah kita berada di tanah haram. Yang terpenting bahwa apapun hasilnya, apapun hasilnya kita ingin lebih jauh lebih baik.
Nah, baru kita bicara umroh mabrur. Ini kan selalu dipesankan bagi jamaah haji yang akan pulang. Saya terlalu banyak dalam kitab ciri-ciri umroh mabrur atau haji mabrur, banyak sekali Bu indikasinya. Kalau saya sebutkan satu-satu itu ngajinya sampai jam 7 ntar malam. Sampai jam 7 pagi maksudnya ya. Tapi kita yang kesimpulan dari semua Bu, umroh mabrur itu, haji mabrur itu saya lebih cocok pada pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idhah. Yang namanya umroh mabrur, haji mabrur cukup dengan mengatakan sesudahnya lebih baik. Titik. Sesudahnya lebih baik. Kan jadi gak usah ngitung-ngitung variabel 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kan kalau ngitung-ngitung variabel banyak Pak. Dari omongan aja udah banyak. Omongannya baik, tidak nyakitin tetangga, suara istri tidak terlalu tinggi sama suami sebelum umroh A. Nah, bolak umroh A, nah, itu mabrur namanya. Ada yang gitu nggak Bu? Papa. Nah, nanti sebelum umroh, Pa. Tuh. Itu namanya mubror. Mubror. Mabrur. Ada anak-anak umrohnya mabrur, tuh ada anak-anak. Mama, nah itu mabrur. Mama, nah itu nggak mabrur. Tiba-tiba orang tua nyuruh, si mama sih, kan saya lagi nongkrong. Enggak. Ada apa Ma? Oh iya, langsung dilaksanakan. Itu namanya mabrur. Papa sih, mama sih. Ah, itu nggak mabrur dua-duanya. Itu mubror. Itu mabrur. Mabur. Masya Allah Bu. Jangankan ibu saya aja kesindir yang ngomongnya. Ya saya kan kemarin pulang dari Turki itu. Langsung di airport Cengkareng dijemput panitia. Kurang lebih jam 6 kan. Kita berangkat setengah 7 sampai di mana? Di Bekasi itu kurang lebih jam 9. Gitu. Pulang ke rumah kira-kira setengah 2. Kan nyonya udah tidur, wajar kan ya Bu ya? Assalamualaikum. Awalnya saya kayak Rasul saya. Assalamualaikum. Awalnya kayak Rasul. Jadi supaya ada nggak ngomongin jamaah, saya juga harus diomongin Bu. Assalamualaikum. Dibuka. Naik ke nada 2. Assalamualaikum. Nggak dibuka. Nada 3. Assalamualaikum. Nggak dibuka. Digedor jendela. Woi, woi, woi. Aduh, kata saya kalau ngomongin jamaah enak, kok saya nggak kayak begitu. Digedor jendela. Bangun, woi, bangun. Kalau Rasul enggak Bu. Rasul mah tuh ininya dibuka di depan pintu, digelarin, tidur di situ. Aisyah pagi bangun sampai nangis minta maaf, bukan kau yang salah, aku yang salah, kata Nabi. Kalau kiai dari Ambon sama saya, gimana ngomongnya? Itu manusia. Luar biasa Bu, digelar paginya Allah, ya Rasul maafkan aku, bukan kau yang salah, aku. Kita bikin sayur kurang garam aja kasar kayak neneknya. Tuh neneknya dimarahin Bu. Padahal dulu dapat dia tuh neneknya jadi wasilah. Udah jadi anak 4 neneknya disalahin. Lu bikin sayur kayak nenek lu. Wah, itu udah Bu, itu suami durhaka yang begitu. Baik Ibu, jadi itu mabrur. Jadi mabrur itu udahlah gampangnya sesudahnya lebih baik. Kalau tidak rajin baca Quran jadi rajin. Saya bicara variabel jadi nggak apa-apa ya. Ya, Ustaz gimana saya belum bisa baca Quran? Gampang, sekarang metode banyak Pak. Ada metode Iqra, ada Al-Barqi. Saya pernah kursus semua itu. Saya pernah ngajar bapak-bapak pejabat Departemen Pariwisata, saking botak, 7 kepala botak, botaknya itu. Ustaz saya rezeki udah cukup. Dunia dapat. Saya yang belum apa akhirat. Barometer saya ngaji aja belum bisa Ustaz. Belum bisa Pak. Masya Allah Bapak setua ini katanya gitu. Gak sakit hati saya gituin. Dia konsultasi ke rumah. Tolong kalau ada waktu ke rumah berapa kali. Bapak maunya berapa kali? 2 kali. Boleh seminggu. Akhirnya dalam 3 bulan kita ngajar Iqra. Ini sejarah saya berangkat haji perdana dari sini Bu Haji. Udah tua belajar Iqra, gigi tinggal 2. Pas huruf shod itu kan susah shod. Shod harus komplit gigi.
Sod Pak, torful lisan wa torfus sanaya ya kata kitab Al-Jajariyah, kitab tajid Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Sod, torful lisan wa torfus sanaya, ujung gigi sama lidah ada di antara ujung gigi atas gigi bawah. Lah dia giginya di pinggir dua-duanya. Ya bukannya sod kesemprot gitu ya. Lu kalau jadi imam yang modal gitu pakai mic-nya basah kuyup terus. Ihdinas siratal mustaqim. Wah, nyemprot terus. Akhirnya Ustaz, saya demi Allah, saya pingin bisa baca Quran. Ustaz kesemprot, mudah-mudahan jadi barokah. Bukan barokah, bau Pak. 1 tahun dari situ Bu, saya demi Allah dikasih uang 17 juta rupiah. Ustaz sini, ini bayaran bulan ini lain dari yang lain, 17 juta. Waktu itu haji 2000 berapa? Tahun 2000 kan 16 juta Bu Haji. Iya. Tahun 2000 saya ingat Bu, 16 juta. Saya dikasih 17 juta. Ustaz ke bank. Waktu itu kan daftar langsung berangkat. Foto pun gak sulit-sulit kayak sekarang. Gara-gara mengajar huruf Sod. Demi Allah saya cerita nggak bohong Bu, demi Allah. Alhamdulillah saya berangkat haji Bu, dari barokah Al-Quran. Betul gak? Kita bisa ngajar ke orang, orang bisa baca, orang bisa paham, sama-sama saling mengisi. Belum kita berangkat disangonin juga Pak. Pokoknya luar biasa tuh. Itu saya membuktikan ucapan guru kiai saya di pesantren. Orang yang ikhlas mengajarkan Al-Quran dimanapun akan barokah, titik. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun Allah akan senantiasa bersamanya. Ustaz, kalau saya masih ikro termasuk baca Quran, ya masih Pak. Walaupun ikro juga ya Bu ya. Pagi tadarus, orang lain bacanya apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Yang lain, dia di depan pintu, bapak lam domalu, bapak lu. Tadarus juga, orang Quran ikro juga Bu. Istrinya udah ikro 6, agak nyambung, alhamdulillah panjang hurufnya. Baca juga, tadarus juga, tapi ikro. Sementara tetangganya, inna a'tainakal kautsar. Dia baca Pak Nun pati patah pantat mati patah tat lam domah lu pantat lu. Ikro juga itu. Ikro juga. Baik Ibu, saya nggak akan itu lagi. Kita serius sekarang ya. Baca Quran. Bu, umroh mabrur, kembali back ke Al-Quran. Ibu punya majelis di kampung, di kapling atau di kota, silakan ikuti. Mendengar juga cukup. Bahkan kata Nabi, kalau nggak bisa ngajar, belajar. Kalau nggak bisa belajar, senang. Senang tuh dengar. Kalau mengajar nggak bisa, belajar nggak bisa, senang pun tidak, patahlik kata Nabi, dia akan tanda-tanda orang binasa. Nah itu. Yuk, ciri mabrur kembali kepada Al-Quran. Yang sudah bisa, sudah mahir, pahami maknanya melalui kajian-kajian tafsir. Luar biasa. Udah Ustaz saya kajian kepada hadis tingkatkan. Di samping fikih. Nah, itu insya Allah mabrur. Karena kita harus selalu diisi dengan media ruhani yang membawa dan memanfaatkan, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri mabrur banyak tuh kalau divariabelkan. Sehingga kitabnya pun lebih dari satu. Mungkin puluhan itu ciri-ciri mabrur itu. Kalau variabelnya dijelaskan. Maka Imam Nawawi cukup dengan simpel, singkat, padat. Yang namanya umroh mabrur adalah sesudahnya lebih baik. Titik. Cocok ya Bu ya? Cocok. Nah, tinggal pemahamannya silakan masing-masing. Itu ciri-ciri umroh yang mabrur. Tapi kemudian ada bagaimana kiat menjaga kemabruran. Nah, ini juga penting. Di samping memahami ciri mabrur, yang kedua pahami juga kiat-kiat melestarikan kemabruran umroh dan haji. Bagaimana caranya? Ada bimbingan dari Nabi Bu. Kiat-kiat melestarikan umroh mabrur, haji mabrur cukup dengan hadis sahih saja Bu. Orangnya suka memberi makan. Makan apa maksudnya? Makna dibalik semuanya itu.
memberi makan sama orang yang lapar. Artinya selalu mengukur perut kita. Kalau kita lapar, saudara juga kita lapar. Maka ketika kita berlebih, ingat sama saudara kita yang kelaparan. Maka Ramadan ini hikmahnya untuk ada itu luar biasa. Di masjid-masjid di Jakarta semua luar biasa, Bu. Tidak ada yang tidak menyediakan iftar. Semuanya menyediakan. Sehingga kita jangan khawatir kalau di Jakarta ke maghriban masuk aja ke masjid. Alhamdulillah dapat. Kenapa? Karena termotivasi dengan hadis Nabi ini. Dan bagi yang haji, bagi yang umroh, luar biasa ini menjadi nilai kemabruran umrohnya. Dan sekaligus melestarikan masalah mabrurnya. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi? Panjang tangannya. Copet, bukan. Bukan, maksud panjang tangan apa, Bu? Kalau orang Sunda bilang barahan itu apa? Jadi kalau ada kelebihan rezeki dia infakkan, dia sedekahkan. Maka di Ramadan ini menjadi momentum bagi gerakan dakwah apapun. Saya punya teman yang punya dede itu pun dewan dompet itu apa ya? Dulu kerja sama Republika, bahkan sekarang sudah di negara-negara di Hong Kong, di Singapura, di Jepang, di Australia, di Amerika itu dede sudah ada semua. Nah, salah satu gerakannya adalah gerakan bagaimana mengajak umat untuk sadar jis, zakat, infak, sedekah. Tapi momentum Ramadan, Bu, sendirinya, nggak usah diiklanin. Momentum Ramadan orang sadar jis semua. Zakat, infak, sedekah. Ada zakat fitrah, gitu. Ada zakat mal. Di Ramadan ditambah lagi iklan. Nggak ada iklan pun, insya Allah kesadaran umat Islam di Ramadan luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi panjang tangan itu maksudnya itu, Bu. Jadi ibu juga harus panjang tangan nih, mumpung di tanah suci. Karena panjang tangan di tanah suci 100.000. Kalau ibu ngeluarin 1 real, 100.000 di sisi pahala di Allah ya. Luar biasa. Ustaz, saya masih punya simpanan, silakan mau zakat, infak, sedekah atau apa nilainya, silakan, Bu. Mumpung di tanah suci. Kemudian kata Nabi apa? Ciri umroh mabrur atau melestarikan kemabruran umroh haji, jaga ini. Lisan. Hifdzul lisan, menjaga lisan. Kayaknya dengan 3 juga udah mengcover kepada yang lain sebetulnya. Ingat sama saudara kita yang kelaparan, yang kehausan. Kemudian kita mengeluarkan tangan ke dompet kita, kita kasih gitu ya. Kemudian jaga lisan. Artinya jangan ngasih sedekah dengan ikutin kata-kata yang menyakitkan. Ada orang yang ngasih sedekah tapi kata-kata menyakitin, Pak. Atau paling tidak muka. Maaf, tanggung bulannya, jebret, pintu ditutup. Ya kalau nggak ngasih aja. Ketawa lagi deh. Ya kata lu sedekah yang baik itu diikuti dengan kata-kata yang maaf ya, lain kali barangkali ada rezeki gitu kan ya, Pak ya. Jangan banting tuh itu, berentak jangan itu. Ustaz, kalau di Jakarta menjadi pekerjaan ya udah kita ikhlas aja lah. Ngasih, iya yuk, kalau enggak ya udah dengan kata-kata yang kan di Madinah juga kemarin ada yang dipukul-pukul pundaknya, hungry sir. I'm hungry, Pak, saya lapar. Kan ada ya, Pak ya? Di Madinah atau di sini mungkin ada yang pernah nggak? Atau anak saya sakit di rumah sakit dengan bahasa Inggris yang terbata-bata itu. Pernah jamaah kita kena, Bu, sampai 1.000 real dia ngasih. Anak saya di rumah sakit, kakinya patah, akhirnya ibat ya. Akhirnya nyesel juga, 1.000 real. Waduh, 1.000 real. Konsultasi ke kita, jamaah umroh. Ustaz, ibu ikhlaskan aja. Sudah ikhlaskan aja. Jangan itu menjadi wasilah ibu untuk ibu umrohnya mabrur. Jangan itu menjadi wasilah ibu dapat rahmat Allah. Jangan itu menjadi wasilah Allah menyadarkan ibu untuk gemar bersedekah. Udah husnudon aja. Dulu Ramadan dulu waktu di seberang hotel sana, Bu, jamaah kita sama Kang Sauki saya ditemenin bolak-balik, akhirnya dompetnya hilang, duit hilang, STNK hilang, semuanya hilang. Karena dipepet 2 perempuan yang hitam-hitam katanya. Satu ngajak ngobrol, satu tangannya ngelayap. Kan hati-hati juga itu. Udah terjadi ya udah ikhlaskan aja. Di tanah suci tidak ada yang akan barokah. Manisnya pun akan barokah. Jangankan manis yang kita rasakan, pahitnya pun akan berbuah ridho Allah. Tanah suci kalau kita sadar. Nah, oleh karena itu melestarikan kemabruran umroh kita, yuk kita amalkan hadis Nabi tadi. Saya ingat sama saudara kita, saya ingat sama mereka yang memerlukan bantuan. Alhamdulillah barokah. Oleh karena itu Bapak Ibu, di samping kita satu hal yang harus kita bersyukur kepada Allah SWT,
tapi jauh akan lebih baik bagaimana memanifestasikan syukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu insya Allah tidak ada salahnya lagi dan tidak ada keraguan bahwa kita akan menjadi calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, apalagi bulan Ramadan. Tak mudah dimiliki hanya untuk orang suci. Orang puasa itu orang suci, Bu. Kenapa? Di bulan suci melaksanakan perintah Allah yang maha suci. Nilai plus itu kita apa? Berada di tanah suci. Maka insya Allah dosa kita gugur, kita menjadi suci. Amin. Tinggalkanlah semua perbuatan yang keji. Tidak hanya di Ramadan. Selesai berlalunya Ramadan, seluruh perbuatan keji kita hindarkan. Ya Bu ya. Tinggalkanlah semua perbuatan yang keji. Amalkanlah Al-Quran. Jadikanlah pedoman. Biarkan orang benci, asalkan Allah sayang. Insya Allah yang penting mendapatkan rahmat Allah. Saya baca statement Ustaz Sauki mengenai fadilah tarawih, Bu. Kang Sauki rajin BBM ke saya nih, fadilah tarawih malam pertama, gitu kan? Ada kan dalam Duratun Nasid, fadilah tarawih malam ke-2. Nah, pada malam pertama, waman nadzara birrahmah la yu'adzibahu ba'dahu abadan. Orang siapa yang dilihat oleh Allah dengan rahmat, maka tidak akan diazab untuk selamanya. Siapa yang dilihat oleh penglihatan Allah dengan rahmatnya, maka tidak akan diazab untuk selama-lamanya. Pandangan Allah di bulan Ramadan seluruhnya rahmat. Maka ada teman saya yang mengkritik ceramah saya waktu malam pertama puasa. Itu hadisnya dhaif, Ustaz, yang mengatakan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itu minan dhaif, katanya lemah. Oke lah, lemah-lemah juga nggak apa-apa, gitu kan? Karena tidak menyalahi makna. Harusnya rahmat itu bukan 10 hari pertama, seluruhnya, gitu kata dia. Maghfirah itu bukan 10 hari kedua, tapi seluruhnya. Itku minanar bukan hanya di penghujung, tapi seluruhnya. Jadi ngomongnya begini, di seluruh Ramadan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan bebas dari siksa api neraka orang yang melaksanakan ibadah di Ramadan. Ya apa bedanya dengan yang dipilah-pilah tadi? Cuma dipilah-pilah doang. Dipilah-pilah bukan berarti membeda-bedakan, tidak. Gitu kan. Tidak ya Bu. Oleh karena itu, insya Allah Ustadz gak usah diperdebatkan. Kan sekarang banyak pusing saya di Jakarta nih Pak. Pusing di Jakarta Bu, betul kan, saking saingan dalam dakwah. Iya. Kok itu banyak yang diundang, saya kagak. Tawa lagi deh. Bukan masalah ini yang jadi saya pusing. Kalau itu mah tergantung keterampilan kita atau ilmu yang kita miliki kan, atau kebiasaan kita di panggung. Ya wajah tuh nggak ada yang ngundang, ngomong aja baru 5 menit bisanya. Ya orang enggak ngundang, betul nggak? Tapi kita kalau yang biasa kan jangankan ada bahan, nggak ada bahan aja bisa ngomong. Sehingga orang sekarang nggak perlu ahli untuk ceramah, yang penting bisa ngomong. Buktinya di TV banyak sekarang jadi laku. Kenapa? Karena masuk TV. Saya coba masuk TV, nggak masuk tuh. Karena TV saya 20 in. Tambah lagi tuh. Artinya ya terserah itu. Tapi yang terpenting ambil manfaat dari semua yang diucapkan mereka. Kan ada manfaat. Yang jadi pusing saya bukan itu. Apa? Ente ngomong aneh ahli neraka, itu yang saya jadi pusing. Ya iyalah, karena tidak melakukan amal yang tidak dilakukan oleh Nabi, kata dia. Karena gara-gara saya salaman habis sholat, Bu. Jadi di masjid saya itu kan biasa, kalau masjid saya itu kalau habis sholat, zikir bareng-bareng tuh. Ngikutin nenek moyang kita, Wali Songo. Habis zikir, doa bareng. Jadi yang imam doa, makmum, amin. Habis itu salaman. Itu dibudayakan di masjid saya, Pak. Kebetulan banyak orang Betawi di lingkungan kita. Dia ngomong, saya undang, ceramah ente di masjid. Oke, ngomong dia. Barang siapa yang zikir bareng sama imam, barang siapa yang doa bareng sama imam, kemudian salaman, bid'ah munkar neraka. Siapa yang nggak panas bilang neraka? Coba bayangkan. Jangankan zikir bareng atau tidak bareng, salaman doang habis sholat neraka juga. Ya Allah, kata saya, masa iya gara-gara salaman masuk neraka? Gitu ya. Kita ahli surga nih, mau ke surga, pas dipegat malaikat, jangan ke surga dulu. Kenapa? Ente habis sholat salaman dulu, nggak boleh masuk surga. Kan nggak mungkin kayaknya Bu ya.
Masa tega-teganya Allah gitu ngalangin ke surga gara-gara salaman? Kata saya, Ustadz, yang namanya sholat apa kata fikih? Semua madhab sama kan? Yang namanya sholat diawali takbir, diakhiri salam. Cocok kan, Bu? Berarti abis salam mau pulang langsung boleh nggak? Boleh. Supir taksi. Kalau kita ada tamu, mau zikir bareng, jika sudah silakan. Itu namanya sholat. Jadi itu bukan masalah prinsip, masalah furu'iyah yang begitu mah. Nggak usah diperdebatkan. Nah, sekarang Jakarta luar biasa. Fitnah pun antar Islam sekarang luar biasa. Oleh karena itu di tanah suci, Bu, kita diperlihatkan oleh Allah macam-macam gaya ibadah. Bu aja lihat di Masjidil Haram nggak? Itu mudah-mudahan jadi wawasan. Coba orang Iran datang ke masjid, Allahu Akbar, berlalu, gitu kan. Apa ditegur nggak sama kita? Hei, sholat jangan begitu. Dikeprot kita ntar. Datang lagi yang satu, Allahu Akbar, kedinginan. Protes nggak kita? Jangan gitu, kan musim panas. Enggak juga kita kan. Ada lagi orang Indonesia gaya Imam Syafi'i, Allahu Akbar, gaya Imam Syafi'i. Tuh, yang bagus yang begini, bukan saya belain ini, karena saya biasa begini. Tuh yang bagus ini, Bu. Tuh, ini kan ulu hati. Kata Nabi, setan tuh di sini berpangkalnya. Maka solusi supaya setan tidak terlalu ngamuk dalam hati kita, tuh, tak pegang. Tapi mata tatapkan ke tempat sujud, itu kata Imam Syafi'i. Jadi jangan berolak-beraluk. Ada orang Iran cakep ya. Ya udah nggak khusyuk jadinya. Tapi kalau mata dari awal sampai akhir tetap ke tempat sujud, insya Allah akan lebih efektif untuk bisa khusyuk. Ada cecak lewat, cecak nggak ada buntutnya ya. Repot. Di Indonesia zaman tarawih sekarang jangankan cecak, imam aja diomongin Pak lagi sholat, suaranya jelek. Panjang baca ayatnya. Keluar lagi. Sampai teman-teman saya mau masuk masjid aja ngintip-ngintip. Siapa imamnya? Ya, si Dulil. Kagak. Kenapa? Udah jelek panjang. Ya Allah. Masuk lagi. Wah ini 23 tarawih kagak. Wah 23 kagak. Langsung ke masjid jam 1. 11 imamnya si Dulil. Suaranya jelek panjang lagi kagak. Ayo enggak semua. Ya Allah, jangan itu dulu. Ini yang lucu yang dalam sholat. Ya Allah, ngomongin orang lagi sholat, suara jelek, panjang. Bu ampun zaman sekarang ya. Udah ikhlas aja lah, jelek-jelek juga lagi sholat. Zaman sekarang yang begini nih. Nah, sama saya paling enak juga tuh, Bu. Pas dia begini, saya jadi kepancing juga ngelirik dikit. Itu mah pandangan pertama tuh. Kan di sebelah lagi, itu dia muter. Maaf Bu, ini kan nunggu maghrib masih lama. Jadi kita sambil ada dakwah, ada hiburan, tapi hiburan tetap dalam etika ya Bu ya. Saya termasuk pernah ramai yang gini, itu kan hanya memahami hadis yang berbeda. Kata Nabi, gerakan telunjukmu. Persis, maaf kalau ada orang Persis. Saya pernah ngaji di Persis, di Muhammadiyah saya pernah. Itu 3 tahun Bu, Persis di Muhammadiyah. Jadi semandal, dan saya alhamdulillah nggak menyalahkan semua. Yang satu lagi gerakan dimanakannya itu, sehingga kalau Muhammadiyah kan gini, cungkelik, cungkedang, budak jelik, ayang gedang. Kan memanakannya tuh. Kalau Persis muter, ada lalat mau inggak. Supaya gak ngentep di sini maksudnya. Kalau orang Endo gimana Bu? Ilnya kata kiai mata lihat, asyhadu alla ilaha dilihat gitu kan? Takut lepas jarinya. Jadi semuanya benar, yang salah yang saling menyalahkan. Bahkan nggak gitu juga sah kok sholat nggak gini juga. Gini aja sah kok, itu kan sunnah Bu. Cuma yang sunnah tuh harus dipelihara. Cuma ibu jangan kayak kabayan, Mbak. Boleh nggak lagi sholat ini nih Bu? Ini gatal. Boleh nggak digaruk sama ini ganti ini. Itu sudah keluar dari jalur. Jadi Bu, udah nggak usah saling menyalahkan Ibu ya. Oke. Kita saling menghargai, yang penting masih sholat. Nah di Masjidil Haram kan ada juga yang begini Bu, Allahu Akbar gini ada juga kan. Allahu Akbar. Yang repot tuh orang Turki, Allahu Akbar, burungnya dikekepin. Kita kan nggak pernah marah di sini Pak. Betul nggak Bu? Orang habis sholat mujikir nggak? Oh, bodoh amat. Bahkan kaki kita dilangkahin orang kita cicing wae di sini.
Ush, apa-apa barokah. Sekali ketalepak kaki kita 100.000. Oh, jadi pulang dari tanah suci itu apa? Kembangkan wawasan kita semakin luas. Insya Allah Bu, semuanya benar dalam koridor. Yang salah, yang berantem. Oleh karena itu nanti pulang ke tanah air, kan sekarang gerakan ini lagi kenceng-kencengnya nih, nyala-nyalahin kita. Monis neraka kayak dia Tuhan aja gitu. Gak usah lah, udah kita bersaudara. Karena dia juga benar, kita benar. Mereka benar, kita benar Bu. Cuma dia prinsip dakwah yang keras, kita agak telon gitu ya. Sama, tujuannya sama ke surga. Yang salah yang berantem. Nah kalau mengatakan habis sholat salaman ke neraka, ente ngomong gitu sombong, yang sombong juga ke neraka. Lalu surga untuk siapa? Karena kita salaman habis sholat ke neraka, ente sombong juga ke neraka. Surga untuk siapa? Betul gak Bu? Kosong. Masa buat Fir'aun? Maaf nih, kesel saya sampai ke tanah suci. Habis masih dibilang ke neraka, kita nggak tega Bu. Ya Allah ya Rabbana. Nah ini kelemahan umat Islam zaman sekarang, antar umat Islam aja udah begini. Harusnya adanya Muhammadiyah, ada NU, ini wawasan luasnya. Adanya Persis atau gerakan Salafi menjadi kekuatan untuk Islam. Kok saling melemahkan? Ini yang saya sangat prihatin. Udah silahkan aja dimanapun, tapi yang penting kita bersaudara. Betul ya Bu? Silahkan berbeda, tapi jangan sampai memvonis untuk saling ke neraka. Kalau gitu surga untuk siapa nantinya? Kosong. Fir'aun kan nggak mungkin. Udah jelas neraka Fir'aun. Nah, oleh karena itu Bu, alhamdulillah saya bawa jamaah umroh Aliyah udah 3 tahun. Persis juga pernah kita bawa, Muhammadiyah juga kita pernah bawa, NU juga pernah. Tapi kita coba untuk saling merekat. Kan tujuan sama. Dan tidak usah lagi bawa NU, Muhammadiyah, Persis. Sekarang Islamnya udah lah ya Bu ya. Islam. Masalah gerakan dakwah silahkan ibu masing-masing berada di wadahnya masing-masing. Nah ini keberkahan dari hikmah kita berada di tanah suci. Allah memperlihatkan gaya dan gerakan yang berbeda, tapi kita satu tujuan. Untuk apa mendapatkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, sudah saya bicarakan program, saya bicarakan ciri takwa, saya sudah bicara ciri mabrur dan bagaimana kiat melestarikan mabrur. Kemudian bicara juga tentang wawasan untuk saling kita berlapang dada dengan perbedaan. Untuk selanjutnya supaya terjadi komunikatif, kita akan tanya jawab. Dan setelah tanya jawab, saya Akhinal Kiram Adinda Syauqi akan menyampaikan amanah dari Travel Aliyah Wisata. Ini Ibu harus bawa, gitu ya. Jadi hari ini akan dibagikan. Semula saya informasikan akan dibagikan di airport. Tapi ternyata kebijakan sekarang lain, akan dibagikan di sini. Silahkan. Nanti Kang Sauki sama Kang Hasbi yang akan memandu untuk acara itu. Tentunya atas nama pribadi, atas nama Aliyah Wisata, Ibu bagian program 10 hari. Demi Allah, mohon dibukakan pintu maaf dan menyampaikan salam manis, salam hangat dari Pak Direktur. Semoga umroh Bapak Ibu mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kalimat jazakallah khair yang mengaturkan kepada